Halo teman-teman, berikut adalah pemaparan materi Service Orientation yang dipersembahkan oleh kelompok 13 dan 14. Service Orientation adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mengenali, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Kadang-kadang bahkan sebelum kebutuhan tersebut diartikulasikan. Orang yang berorientasi pada pelayanan akan membuat diri mereka tersedia bagi orang lain. Artinya, akan selalu aktif mencari cara untuk membantu orang lain. Seberapa banyak kita membantu orang-orang di tim kerja, atasan, dan orang-orang di seluruh industri. Dalam dunia sehari-hari di sekitar kita, pelayanan telah menjadi hal biasa selama sejarah beradab. Setiap orang yang melakukan tugas khusus untuk mendukung orang lain disebut sebagai penyedia layanan. Service orientation bukanlah keterampilan yang terisolasi. Untuk mengembangkan kemampuan service orientation dan pola pikir servers, kita perlu mempelajari keterampilan lain yang tercantum di slide ini. Yang pertama ada empati. Kemampuan memahami pandangan dan perasaan orang lain. Dalam setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain, ini adalah kesempatan untuk mempelajari cara berpikir baru, berbagi perasaan, dan membuat perbedaan dengan berkontribusi dan membantu orang lain. Lalu yang kedua, ada kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk berubah dengan cepat dan merespon cara kerja baru. Orang-orang yang berbeda, yang memiliki kebutuhan yang berbeda pula, yang akan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari kita. Kita harus mampu menangani kejutan, harapan, dan menyesuaikannya. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Memastikan bahwa kita menyampaikan pesan yang jelas kepada semua orang. Gunakan bahasa yang positif, tetap ceria apapun yang terjadi, dan jangan pernah mengakhiri percakapan tanpa menutup topik pembicaraan. Lalu yang keempat, dapat dipercaya. Kemampuan untuk memimpin secara etis atau menjalankan pembicaraan. Mengacu pada tindakan nyata, mengambil resiko atas perilaku pihak orang lain. Fokus pada membangun integritas dan organisasi berbasis nilai. Lalu yang terakhir ada pengetahuan. Memberikan informasi yang mampu menjawab pertanyaan orang yang meminta bantuan. Dan jangan takut untuk menyatakan, saya tidak tahu, maka orang-orang di sekitar Anda akan menghargai kejujuran Anda. Jadi, target service orientation dalam dunia perusahaan meliputi yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan menjualnya kembali. Contoh pelanggan ini adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambah ekonomi terhadap barang yang dibeli tadi untuk dijual kembali. Contohnya adalah produsen kain, mempunyai pelanggan internal yaitu para pengusaha konveksi baju jadi. Lalu yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Contohnya adalah konsumen terakhir, seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Contoh kasus, service orientation internal, perusahaan kepada karyawan. Di suatu perusahaan jasa layanan internet, mereka selalu memberikan reward kepada base agent atau karyawan yang memiliki kinerja yang sangat bagus dan maksimal, berupa tunjangan dan voucher liburan. Dengan adanya reward tersebut, maka karyawan merasa dihargai atas hasil kerjanya, dan perusahaan mengerti apa yang dibutuhkan oleh karyawannya. Dan hal itu bertujuan agar karyawan tidak merasa jenuh, serta dapat memotivasi karyawannya agar kinerjanya semakin meningkat. Service orientation eksternal, perusahaan kepada konsumen. Pada salah satu perusahaan pelayanan jasa internet yang cukup terkenal dan sudah menjamur di seluruh Indonesia, perusahaan tersebut selalu mengutamakan konsumennya dengan cara memberikan pelayanan sepenuh hati apabila konsumen melakukan komplain atau protes. Kemudian, untuk penerapan proses pengaduan juga sangat simpel dan mudah untuk dijalankan oleh para konsumen. Langkah awal apabila terjadi kerusakan atau kesalahan terhadap sistem internet yang ada, hanya perlu menghubungi sales yang bertugas atau melakukan pengaduan
melalui aplikasi yang sudah bisa diinstal melalui Google Play Store maupun App Store. Kemudian setelah menghubungi sales atau membuat pengaduan melalui aplikasi, maka selanjutnya teknisi akan segera datang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dari mesin ataupun router yang ada. Selanjutnya, apabila terjadi kesalahan dari segi sistem, setelah melakukan komplain, maka kesalahan dalam sistem akan segera dibantu pembenarannya melalui teknisi kantor pusat. Dan kehebatan dari pelayanan jasa ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup singkat, sehingga konsumen tidak merasa resah dalam waktu yang panjang apabila internetnya mengalami kerusakan. Selain itu, layanan jasa internet ini juga melakukan peningkatan kualitas layanan jasanya dengan menggunakan metode service quality, quality function deployment, dan Net Promoter Score yang selalu diterapkan dan dikembangkan. Kesimpulannya adalah service orientation merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perusahaan manufaktur maupun perdagangan, dengan terus mengembangkan empathy, adaptability, communication, trustworthiness, and knowledge. Tujuan diperhatikannya service orientation adalah agar kedepannya perusahaan menjadi lebih baik lagi dari segi pelayanan internal terhadap para karyawannya dan juga pelayanan eksternal kepada para konsumennya, sehingga perusahaan tetap menjaga eksistensinya dalam segi positif dan dapat mempertahankan loyalitas dari para konsumennya.